Jumpa lagi di Back to BDM, teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbicara ngobrol dengan seorang aktivis yang mungkin bagi saya agak aneh ya, seorang perempuan yang justru menekuni urusan pemilu dan demokrasi gitu. Bahkan sejak mahasiswa, tamu saya kali ini adalah orang yang sudah gandrung dengan urusan kepemiluan, jauh dari bayangan saya minimal bagaimana tamu saya ini berkiprah di dunia kepemilian. Tamu saya kali ini adalah Titi Anggraini ya. Sekarang Titi jabatannya adalah Ketua Dewan Pembina, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Itulah yang saya ajak ngobrol soal persiapan soal pemilu. Anda ini tiba-tiba bergabung menjadi wakil mahasiswa di Panwaslu ya? Betul. Gimana ceritanya itu? Iya, pada waktu itu kan di era awal reformasi kejatuhan Soeharto 98, lalu Presiden B.J. Habibie mengambil sikap untuk mempercepat pemilu yang seharusnya 2022 maju menjadi 99. Kan kalau dihitung masa jabatan pemilu terakhir 97. 5 tahun berarti 2002. Nah, harusnya 2002 tapi Presiden B.J. Habibie singkat kata menganggap bahwa kohesi sosial itu akan lebih cepat terbangun kalau pemilu dimajukan karena persoalan legitimasi dari pemerintahan. Situasi pada saat itu yang saya tangkap adalah ketidakpercayaan yang tinggi pada legislatif, pada pemerintah, dan pilihan dari 3 cabang kekuasaan kan adalah kehakiman, yudisial. Nah, lahir Undang-Undang Pemilu baru, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99, di mana kita tetap mempertahankan pengawas pemilu. Kalau di era Orde Baru namanya Panwaslak, di Undang-Undang yang baru ini berubah nama menjadi Panwaslu. Dan anggotanya sangat besar, jadi seolah-olah ingin merangkul semua komponen masyarakat. Kalau di era Orde Baru yang membentuk itu melalui kejaksaan, maka di pemilu 99 ketika B.J. Habibie memutuskan pemilu dipercepat, justru yang membentuk adalah institusi peradilan, Mahkamah Agung. Nah, dan komposisinya sangat besar, ada wakil dari masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi. Nah, di salah satu penjelasan di Undang-Undang 399, unsur perguruan tinggi itu boleh dari dosen dan juga mahasiswa. Dan Titi waktu itu adalah mewakili mahasiswa. Jadi pada waktu itu saya kuliah angkatan 97. Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi lulus dalam situasi krismon ya, krismon berat pada waktu itu, masuk Fakultas Hukum UI. Berarti kalau angkatan 97, 99 itu sekitar semester 4. Nah, semester 4 saya aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa. Nah, pada waktu itu aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa, Universitas Indonesia diminta mengirimkan nama oleh Mahkamah Agung. Nah, dari sana Universitas Indonesia mengirimkan sejumlah nama. Dan itu ada beberapa. Jadi bukan hanya 6, tapi kalau saya tidak salah 2 kali lipat. Jadi dari situ kemudian mendapat kabar bahwa saya terpilih menjadi salah satu yang mewakili unsur perguruan tinggi. Dalam hal ini dari nama-nama yang dikirimkan Universitas Indonesia. Anggota Panwaslu pada waktu itu besar sekali Mas, 30 orang ya? Iya, dan diketuai oleh salah satu hakim agung di Mahkamah Agung. Komposisinya luar biasa, tokoh Republik semua. Ada Kiai Haji Ali Yafi, Profesor Miriam Budiarjo, Todung Mulya Lubis, Mulyana Wekusuma, Ramlan Surbakti, Zakia Darajat. Jadi kombinasi ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi. Dan dari UI pada waktu itu ada Bapak Satya Harinanto, satu orang dosen pidana, Ignatius Srianto, dan mahasiswanya ada 4. Jadi dari 4 itu kebetulan saya yang paling muda. Jadi ada 2 perempuan, 2 laki-laki, dan usia saya waktu itu kalau 99 kurang dari 20 tahun, 19 tahun. 19 tahun pada waktu itu menjadi anggota Panwaslu untuk mengawal pemilu pertama sejak Orde Baru ya? Betul sekali, luar biasa. Kenapa dulu Titi ingin menjadi Panwas dan menyukai isu-isu pemilu? Kalau jadi pengawas itu kan istilahnya blessing in disguise, berkah reformasi kan, karena gerakan mahasiswa yang begitu besar,
lalu kemudian rekonstruksi pengawasan pemilu yang dianggap harus merepresentasikan gerakan masyarakat. Kalau dulu itu kan pengawasnya komposisinya negara, dalam artian wakil dari partai politik ditambah wakil dari pemerintah begitu. Kalau sekarang betul-betul didorong istilahnya terbalik semua begitu ya, masyarakat ambil peran besar dan lain sebagainya. Jadi ketika mendapatkan pemberitahuan, ya, sebagai orang walaupun sudah berorganisasi, aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa dan lain sebagainya, tetap sesuatu yang di luar dugaan, antara ragu atau tidak. Tapi yang menguatkan saya adalah karena saya mahasiswa hukum tata negara pada waktu itu. Jadi sesuatu yang tidak banyak, Mas Budiman, yang mengambil bidang studi hukum tata negara. Iya, gini. Jadi kan banyak orang-orang perempuan kan, kenapa yang dipilih tuh bagi orang sekarang mungkin jurusan-jurusan kering ya, pemilu lah, kan kenapa nggak kemudian ke hukum komersial, hukum-hukum yang kenapa dipilih lah isu-isu kering begitu? Saya menyukai dari sejak saya SMA, sejarah, dinamika ketatanegaraan. Saya senang sekali waktu itu di era mulai gonjang-ganjing 98 itu menonton pernyataan Yusril Iza Mahendra kalau di TV waktu itu. pengunduran diri Soeharto. Betul. Jadi itu salah satu momentum yang bikin saya penasaran. Sebenarnya cita-cita saya itu mau jadi wartawan. Karena saya ingin melihat dunia begitu. Saya kan lahir di desa kecil. Di pedalaman Sumatera Selatan. Ibu saya menyuruh saya sekolah ke Jakarta. Alasannya adalah kalau kamu tinggal di kampung tidak akan jadi apa-apa. Bayangkan sebatang kara pergi naik bis sama nenek sekolah di Jakarta begitu, menumpang di rumah bibi dan kemudian melihat begitu ya gegar budaya antara kampung dengan Jakarta. Nah, sekolah di Jakarta dengan segala dinamikanya ya, kaget dari mulai bahasa, pergaulan dan seterusnya. Tapi saya memang suka begitu. Kalau belajar sejarah itu melihat misalnya belajar soal maklumat X, partai politik, memang minatnya agak lain. Walaupun kalau belajar matematika setengah ampun ya, kalau bisa keluar air mata begitu. Mungkin pelarian juga dari matematika, tapi saya menyukai belajar dari orang-orang yang berjasa buat Indonesia. Jadi tokoh-tokoh sejarah itu saya sukai begitu. Itu yang membuat kemudian Titi suka dengan urusan-urusan kepemiluan ya. Ya, selain memang dulu itu awal mulanya dari pelajaran tata negara. Kalau saya kan jurusannya IPS. Jadi belajar soal orang-orang besar seperti Hatta, Soekarno, Yamin dan seterusnya, Supomo. Di situ membuat kemudian saya memilih hukum tata negara sebagai jurusan atau pembidangan di Fakultas Hukum. Pemilu itu kan salah satu saja dari domain hukum tata negara. Tapi berkat tadi blessing in disguise, dapat penugasan di Panwas, itu yang mengubah hidup saya dan membuat saya ya menekuni pemilu sampai hari ini. Oke. Gini. Udah begitu lama ya, dari 99 sampai sekarang 2022 kan 23 tahun ya untuk mengikuti isu-isu kepemiluan gitu. Saya mau tanya sekarang, pemilu 14 Februari 2024 tuh menurut Titi bakal berlangsung atau enggak? Saya punya harapan besar ya dan masih meyakini itu akan berlangsung. Meskipun dengan segala dinamikanya yang tidak mudah, akan banyak kontroversi dan juga proses yang ya membuat persiapan pemilu tidak kemudian selancar ya kira-kira pemilu-pemilu sebelumnya. 14 Juni kalau sesuai dengan undang-undangan itu harus sudah ditetapkan sebagai tahapan pemilu dimulai 14 Juni 2022 ya. Sampai kita ngobrol di 2 Juni, bahkan tahapan-tahapan pemilu pun sebenarnya belum ada ya. Ini cukup waktu yang tersedia atau apa kendalanya? Kalau cukup waktu atau tidak ya pasti cukup. Karena kalau pengalaman sebelumnya tahapan pemilu itu ada yang dimulai undang-undang pemilu disahkan sehari sebelum tahapan pemilu dimulai, itu pemilu 2019. Tahapan pemilu dimulai 17 Agustus 2017, undang-undang pemilunya baru ditandatangani Presiden 16 Agustus. Jadi bisa dikatakan pada waktu itu kan tahapan mepet sekali ya.
Nah, hanya saja yang terjadi sekarang, kalau kita lihat tahapan, Mas Budiman, tahapan itu kan pembabakan yang tidak langsung masuk kepada inti, begitu ya. Tahapan pertama itu adalah perencanaan, program dan pembuatan peraturan. Jadi perencanaan, penganggaran, dan penyusunan regulasi. Itu tahapan pertama. Jadi memang bisa disiapkan sebelumnya, baru kemudian dilaksanakan ketika tahapannya dimulai. Karena Undang-Undang Pemilu kita mengatur sangat ketat. Tahapan itu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Tapi kan menuju tahapan persiapan bisa dilakukan. Nah, hanya yang disayangkan, situasi hari ini adalah gambaran dari anomali-anomali, ketidakkonsistenan, janji-janji para pembuat kebijakan. Awalnya kan Undang-Undang Pemilu ingin diubah, sudah masuk prolegnas, lalu diputuskan dicabut dari prolegnas 9 Maret 2021. Pada waktu itu argumennya adalah kita ingin landasan hukum yang ajak, sebab dari pemilu ke pemilu, Undang-Undang Pemilu selalu berubah-ubah. Nah, sekarang kita manfaatkan dulu produk hukum yang sudah ada, kita gunakan sehingga kemudian persiapan bisa lebih baik, lebih matang. Kan dulu argumennya begitu. Persiapan yang lebih baik, lebih matang itu apa? Regulasi bisa lebih awal dipersiapkan, tahapan dikondisikan lebih awal, anggaran juga bisa dipastikan lebih awal, dan seterusnya. Tapi kan faktanya tidak. Insentif yang ditawarkan dengan tidak mengubah undang-undang yang diputuskan oleh DPR, pemerintah bersama DPD, tanpa melibatkan dan atau bertanya kepada publik, tidak membawa insentif berlebih. Hari ini tahapan program jadwal belum ditetapkan. Anggaran pun sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang serba mepet, juga belum mendapatkan kepastian. Walaupun sudah ada pernyataan gaji KPPS, honorarium KPPS akan naik 3 kali lipat, gitu ya. Tapi kan semua belum hitam di atas putih. Nah, di sini saya melihat bahwa pragmatisme dan juga keputusan elit kita itu tidak konsisten, dan kita diperhadapkan ya pada anomali-anomali itu tadi, antara janji, antara insentif yang ditawarkan, ya tidak sampai hari ini tidak ada satupun yang terpenuhi gitu. Jadi gimana kalau dari sisi masyarakat sipil sebenarnya harus menyikapi gimana nih proses menuju 14 Februari 2024? Kita harus tetap menekan dan mengawasi secara ketat proses itu atau gimana, dan tikungan-tikungan mana lagi sebenarnya yang perlu dicermati oleh masyarakat sipil? Iya, kalau suara itu kan selalu disuarakan, dan walaupun dalam banyak hal kita menjadi suara yang seolah-olah berisik dalam kesunyian begitu ya. Berisik dalam kesunyian karena kenapa? Ya dulu ya berbeda sekali, ini pengalaman saya mengawal advokasi Undang-Undang Pemilu. Dulu para pembuat kebijakan itu khawatir sekali kalau ada keramaian di ruang publik menyangkut performa mereka atau ketidakkonsistenan mereka. Ambil contoh, pada waktu pembahasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum, ada diskursus yang sangat besar untuk menambah jumlah kursi DPR. Tapi pada waktu itu, karena itu isu yang dianggap kontra sekali dengan kepentingan publik misalnya ya, akhirnya di beberapa anggota parlemen mengatakan jangan mengambil sikap yang bertentangan dengan arus besar publik begitu. Jadi publik itu menjadi faktor yang dipertimbangkan dan berpengaruh pada waktu itu. Nah, semakin ke sini seolah-olah suara masyarakat ini, termasuk juga suara masyarakat sipil, lebih dominan dianggap sebagai suara berisik yang nanti akan reda dengan sendirinya begitu. Jadi di tengah situasi seperti ini memang kita tidak punya pilihan. Walaupun mungkin kita berisik dalam kesunyian, tetapi kalau itu terus-menerus dia kan mudah-mudahan akan menjadi harmoni yang indah, yang kencang, tapi juga akan menarik orang untuk melihat dan kemudian memperhatikan gitu. Oke, jadi kalau saya kepada masyarakat sipil ya, tadi Titik mengatakan dulu menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan, faktor yang sangat berpengaruh, dan sekarang menjadi tadi ya berisik dalam kesunyian yang sama sekali tidak menjadi faktor yang dipertimbangkan. Apa yang terjadi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya, apakah kemudian karena disrupsi media sosial, berisik itu atau kemudian suara-suara itu terlalu banyak, akhirnya dianggap menjadi sesuatu yang biasa. Dianggap sebagai sesuatu nanti yang akan berlalu, ditambah lagi memang kekuatan masyarakat sipil kan melemah ya. Kita harus akui. Berbeda sekali dulu antara awal era reformasi dimulai dan kemudian contoh saja gerakan pemilu. Semakin ke sini
Ya memang dorongan untuk memobilisasi gerakan partisipatif itu dilakukan oleh institusi-institusi negara, misalnya Bawaslu. Tetapi gerakan masyarakat sipil yang genuine, yang berangkat dari memang kesadaran publik untuk membangun gerakan sosial, itu sebenarnya tidak banyak hari ini. Dibandingkan awal-awal kita di era reformasi. Nah, disrupsi sosial, disrupsi teknologi, media sosial dan lain sebagainya ikut berkontribusi ya. Saya merasa bahwa para elit kita makin menempatkan nanti suara-suara ini juga akan diam. Jadi how low you can go lah ya, gitu. Seberapa jauh mereka ini mampu bertahan untuk terus bersuara, dan daya tahannya pasti akan terhenti dibandingkan mereka yang punya modal, punya kekuasaan, punya kapital, dan dalam beberapa hal juga punya media begitu. Jadi boleh dikatakan ini adalah the end of civil society. Kalau the end ya saya akan mengatakan tidak the end of the civil society, tapi ini menjadi tantangan yang sangat besar dan berat bagi gerakan masyarakat sipil, terutama di isu pemilu dan pro demokrasi. Situasi yang cukup berat. Semakin tidak didengar. Semakin ada kecenderungan untuk bukan kecenderungannya semakin tidak didengar. Kecenderungan itu semata-mata tidak mendengarkan suara-suara masyarakat sipil atau juga tidak mendengarkan suara-suara lembaga demokrasi yang lain? Mungkin keduanya ya, saya merasa, karena begini, kalau mereka mengambil keputusan yang tidak populer, tapi kepentingan elektoral dan kepentingan politiknya terfasilitasi, maka akan jalan terus. Kalau dulu agak beda ya, dulu itu saya merasa panggilan moralitas politik hukumnya itu masih relatif kuat. Jadi kalau dulu itu ketika misalnya media mainstream masih sangat dominan, lalu kemudian ketika tampil menjadi headline itu sesuatu yang sangat luar biasa, para legislator kita itu selalu mengatakan, ya jangan sampai kita dinilai oleh publik tidak bekerja atau kemudian sekedar kontroversial begitu. Pertimbangan-pertimbangan itu masih ada. Tapi kalau sekarang saya melihat keberanian untuk meninggalkan publik itu sangat besar begitu. Atau mengambil sikap-sikap yang oposan terhadap publik atau yang tidak populer itu semakin berani untuk dilakukan. Dan ini yang sebenarnya menggelisahkan saya ya. Oke. Jadi sebetulnya memang gejalanya adalah civil society-nya yang kemudian melemah, dunia kampusnya yang tidak lagi mau bersuara, ya, atau memang negaranya semakin kuat? Saya kira yang 1, 2 itu kan juga dampak dari negaranya yang semakin kuat. Contoh saja misalnya dari sisi pengawasan. Pengawasan itu bagus, tapi kalau pengawasan semua dikendalikan oleh negara, masyarakatnya kan menjadi menganggap bahwa ya sudah serahkan saja pada negara begitu. Nah itu juga mempengaruhi sebenarnya dinamika masyarakat sipil dalam pandangan saya. Tapi memang ada pergeseran, yaitu tadi sejauh mana misalnya tantangan yang disampaikan oleh para elit, sejauh masyarakat sipil kita tidak akan punya daya tahan lama untuk kemudian mengelola isu yang kontroversial dan istilahnya walaupun ya sekontroversial apapun, tapi yakinlah ini juga akan redam sendiri. Nah seolah-olah itu sudah menjadi pendekatan mereka ketika merespon isu. Apalagi kemudian kalau isu itu betul-betul berkaitan langsung dengan kepentingan politik ataupun kepentingan para elit politik yang ada di kelompok mereka, gitu Mas. Tadi kan Titi mengatakan bahwa masyarakat sipil kita melemah dan semakin tidak didengar, semakin tidak didengar. Tetapi bagaimana juga dengan suara-suara semacam apakah itu ombudsman, apakah itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bahkan suara-suara dari Mahkamah Konstitusi, apakah juga mendapatkan perlakuan yang sama juga, tidak didengar juga? Semakin ke sini kan ada kecenderungan untuk itu. Contoh ketika ombudsman Komnas HAM merekomendasikan soal TWK, kan tidak ditindaklanjuti dengan alasan rekomendasi. Jadi dan yang paling terakhir ketika Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan soal penjabat, itu kan mudah sekali dinetralisir dengan pernyataan itu hanya saran. Jadi itulah karakter yang kalau kita kan berharap negara atau otoritas, kalau negara kan
banyak aktor di dalamnya. Otoritas kan harusnya menunjukkan komitmen hukum yang kuat, komitmen moralitas etis yang kuat, misalnya ketika mereka berhadapan dengan pengambilan kebijakan pro demokrasi. Tapi hanya karena kata rekomendasi, institusi negara yang dibentuk undang-undang memang ditugasi untuk melakukan fungsi itu kan bisa diabaikan hanya karena kata-kata produk yang mereka hasilkan adalah rekomendasi gitu. Nah itu yang salah satu yang saya juga baca ya, harusnya kan sebagai institusi negara mereka ini ditempatkan saling terikat satu sama lain, tidak menegasikan produk-produk yang dihasilkan masing-masing dari lembaga ini. Tapi mudah sekali pernyataan misalnya itu hanya rekomendasi. Tapi gini, kalau saya melihat saat Presiden Jokowi dulu waktu calon presiden berkampanye, Pak Jokowi kan bisa menyederhanakan demokrasi itu adalah mendengarkan suara rakyat dan kemudian melaksanakannya. Nah, pernyataan di panggung kampanye itu kan kalau tadi penjelasan titik Mahkamah Konstitusi sarannya nggak didengar, Komisi Ombudsman juga nggak didengar, di mana sebetulnya terjadi kesenjangan pemahaman dan realitas politik itu? Ya, terjadinya karena otoritas itu sangat kuat, mereka paham betul bahwa mereka punya kewenangan itu, dan ketika mereka ingin mengeksekusinya tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Jadi power itu ada pada mereka, mereka paham itu begitu. Jadi ini yang selalu kami sampaikan sebagai broken linkage ya, keterputusan aspirasi itu. Kita mudah sekali dialihkan fokus. Jadi ketika kita membawa satu isu, lalu kemudian makanya disrupsi teknologi tadi, media sosial dan lain sebagainya, membuat daya resiliensi kita, daya tahan kita itu menjadi juga lemah untuk mengawal isu, untuk kemudian bertarung untuk sebuah isu. Ini pengalaman sebagai advokator ya dalam mengadvokasi isu. Itu yang berbeda dengan memang ketika pengawalan kebijakan-kebijakan terdahulu. Sekarang istilahnya ya elitnya melihat sejauh mana masyarakat sipil mampu bertahan. Karena dari sisi sumber daya misalnya keuangan kita kalah jauh. Dari sisi energi menggerakkan massa kita juga punya keterbatasan akses begitu. Apalagi kan isu-isu pemilu, demokrasi bukan isu yang populer. Bukan isu populer. Iya betul. Ketika misalnya contoh dulu salah satu success story kami ya, ketika mendorong pemilihan kepala daerah tetap oleh rakyat. Itu kan luar biasa di periode bebek lumpuh, lemdak periode, belum dilantik DPR baru hasil pemilu 2014, tetapi DPR yang lama membuat undang-undang yang begitu kontroversial, yaitu pemilihan gubernur, bupati, wali kota oleh DPRD. Kan luar biasa tuh gerakan massa tuh, didukung juga oleh media dan juga kemudian lintas ormas gitu. Presidennya mendengar, dikeluarkan perpu begitu ya. Dan itu bisa berubah kebijakan. Nah, tapi kan situasi hari ini sebesar apapun gerakan, walaupun ada cerita sukses lain ya, misalnya undang-undang TPKS, lalu kemudian revisi undang-undang perkawinan yang menaikkan batas usia kawin. Tapi kan itu segelintir begitu. Nah ini yang memang berbeda dari sisi kesadaran para elit kita untuk menempatkan bahwa suara gerakan masyarakat sipil ini sesuatu yang penting. Jadi ada memang komitmen dari para elit dan orang-orang penting Republik yang berbeda, bergeser begitu Mas. Bergeser menuju kemana? Menuju cenderung kepada pengabaian. Pengabaian masyarakat sipil. Betul. Oke. Ini kalau situasi ini diterus-teruskan, artinya rekomendasi Komnas nggak didengar, rekomendasi Ombudsman juga dikesampingkan, saran dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini juga kemudian juga dimentahkan. Nah, kalau situasi ini terus akan terjadi, apakah memang ini masih menjadi negara hukum? Ya, kita mengalami defisit yang sudah sangat terukur ya. Kalau defisit demokrasi kan berbagai indeks memperlihatkan itu. Meskipun terakhir kita ada peningkatan soal indeks demokrasi dari The Economist. Dua variabel yang digunakan untuk mengukur peningkatan, satu putusan soal Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap sebagai indikator dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
Yang kedua yang dianggap kontributor meningkatkan indeks demokrasi adalah pilihan Presiden Jokowi untuk membuat politik terbuka mengakomodir pluralisme kelompok-kelompok. Ini kan sebenarnya bertentangan satu sama lain. Justru politik terbuka untuk mengakomodir banyak kelompok itulah yang melahirkan koalisi yang sangat besar yang kemudian bisa menyelesaikan segala hal apabila ini udah sepakat begitu. Undang-Undang Cipta Kerja kan produk dari yang kebijakan yang tadi politik akomodatif yang sangat besar tadi, koalisi yang sangat besar tadi. Nah, bagaimana pengaruhnya pada negara hukum? Ini yang sekarang sedang saya teliti ya, karena saya sedang lanjut studi. Kita makin menggantungkan diri pada peran hakim dan pengadilan karena kita tidak puas pada produk yang dihasilkan oleh para legislator kita. Makanya sekarang bayangkan, undang-undang baru ketok palu, belum dikasih nomor orang sudah pergi ke Mahkamah Konstitusi. Itu kan tidak sehat. Karena harusnya kita dalam bernegara itu fungsi-fungsi itu kan dijalankan. Ketika mereka menjadi legislator, aspirasi rakyatlah yang melatar belakangi sebuah legislasi. Kalau sekarang kan tidak, ada pergeseran. Ketika misalnya para legislator itu harusnya mendengar suara rakyat, itu tidak dilakukan, orang berbondong-bondong ke pengadilan. Harusnya kan pengadilan ini bukan menjadi lawmaker baru begitu. Nah, tapi kan di kita tidak, kecenderungan untuk menarik pengadilan sebagai lawmaker itu semakin besar akibat disfungsi dari para legislator kita. Nah, belum lagi misalnya kasus-kasus yang melibatkan tadi, kenapa misalnya soal Undang-Undang Cipta Kerja, lalu juga Undang-Undang IKN, berbondong-bondong juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kan persoalannya adalah partisipasi masyarakat yang ditinggalkan begitu. Tapi satu sisi ini yang kemudian bisa melemahkan kita sebagai tadi pertanyaannya soal sebagai negara hukum, karena kenapa kepastian hukum itu menjadi sesuatu yang sangat sulit didapatkan. Ketika kita bicara misalnya produk legislasi yang harusnya contoh undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada soal penjabat, itu memberikan kepastian pada kita dan kemudian itu tidak diberikan oleh pembuat undang-undang, kita datang ke Mahkamah Konstitusi, konstitusi pun menjawab dengan segala kekurang lugasannya, akhirnya itu tidak dilaksanakan. Yang tidak mendapatkan insentif itu kan publik, kepastian hukum soal prosedur yang seharusnya diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan demokrasi, terutama ketika kita bicara soal pengisian penjabat. Ini contoh kasus ya. Meskipun Mahkamah Konstitusi pun kemudian ketika sarannya kemudian tidak dipertimbangkan juga nggak bisa ngapa-ngapain ya? Ya, disitulah butuhnya public support. Jadi yang akan mempertahankan putusan Mahkamah Konstitusi soal penjabat ini, ya dukungan masyarakat. Jadi ketika kita bicara misalnya kekuatan eksekutorial untuk menuntut sesuatu dari orang-orang yang harusnya melaksanakan putusan MK, tapi tidak melaksanakan pemerintah kan dalam hal ini, itu kan tidak ada skemanya. Yang kita bisa lakukan adalah mendukung itu melalui gerakan masyarakat, public support itu untuk terus bersuara, menagih, meminta. Jadi kalau bisa dibahasakan dengan bahasa anak-anak muda, kalau gue mau, ya udah akan terjadi semuanya. Iya, betul. Itu yang terjadi sekarang. Ya kan? Kita Unstoppable. Jadi apa yang diinginkan, ya itu akan terjadi. Betul. Ingin pindah ibu kota, pindah bayar regulasi, ingin melemahkan KPK, direvisi undang-undangnya, ingin bikin Cipta Kerja, digugat, tapi juga hal seperti itu. Betul. Begitu kuatnya posisi negara sekarang ini ya sebenarnya. Ya. Dan dalam konteks yang seperti itu, kemudian apa arti pemilu 2024? Iya, saya meyakini reformasi sistem politik, sistem pemerintahan, sistem pemilu itu harus terus dilakukan. Ketika misalnya itu belum berhasil kita dorong sekarang, ya kita berharap bahwa produk 2024 akan melanjutkan itu. Menjadi babak baru begitu. Pemilu kita masih mahal, partai politik kita belum dikelola secara sepenuhnya demokratis, kemudian sistem pemerintahan kita, satu sisi efektivitas presidensial itu penting untuk mendapatkan dukungan yang signifikan dan dukungan yang signifikan dari parlemen, tapi bukan berarti memborong semuanya begitu. Nah itu yang kemudian harus terus kita koreksi. Ya
salah satu yang kemudian di tengah situasi kalau elit sudah ada maunya, tidak ada yang bisa menyetop, itu kan unstoppable tadi ya. Adalah harapan itu harus terus dibangun begitu. Karena saya merasakan bagaimana melihat 97, 98, 99 sampai saya hari ini. Dan saya tidak mau kembali ke era yang 97 dan ke bawah begitu. Ada gejala ke sana? Kalau dilihat dari makin jauhnya suara publik mempengaruhi kebijakan, ya tendensi itu ada. Apalagi kan elit yang menjadi bagian itu sebenarnya tidak berubah banyak. Gitu. Tidak berubah banyak. Ya. Tapi kita masih tetap berharap agar ada perubahan perilaku politik, perubahan infrastruktur politik melalui pemilu 2024. Saya berharap seperti itu. Karena 2024 itu kan satu sisi di sana diharapkan kekuatan-kekuatan politik baru muncul. Kita sekarang mendorong jangan 2 calon presiden. Ya. Tapi kita mendorong setidaknya 3 calon presiden. Maka dinamika politik itu kan akan lahir. Lalu kemudian di saat yang sama saya berharap dan berdoa kita mulai memulihkan masyarakat kita yang mengalami keterbelahan polarisasi disintegratif gitu ya. Kembali kepada bahwa ini proses pemilu 5 tahunan, ya memang yang kita harus memilih, tapi selesai kita memilih, mari kita merekonsiliasi diri begitu, fokus pada kinerja pemimpin terpilih. Tapi kan itu tidak ya, 5 tahun ini berat sekali. Bagaimana kemudian misalnya survei dari Litbang Kompas, afiliasi politik orang itu mempengaruhi cara kita menilai pemimpin. Jadi kalau saya pilih A, apapun yang dia kerjakan jelek sekalipun pasti benar begitu. Dan bagi saya itu berbahaya begitu. Karena ya sekali lagi kalau sekedar seperti itu maka pemilu tidak bermakna begitu. Sebuah harapan yang utopiskah kalau kemudian ada keinginan agar menempatkan pemilu 2024 sebagai pemilu rekonsiliasi sebetulnya, agar keterbelahan publik, keterbelahan di akar rumput itu kembali bisa direkonsile kembali? Setidaknya itu menjadi langkah pemulihan kita. Jadi mungkin tidak bisa sepenuhnya sempurna atau kemudian tidak sepenuhnya bisa terrekonsiliasi, tapi itu menjadi langkah pemulihan sebenarnya yang diharapkan begitu ya melalui konstelasi politik baru, lalu kemudian ini kan di tahun yang sama itu kan luar biasa. Pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada. Makanya kita kan ketika ada soal penjabat itu kita ingin menjaga tahun yang besar, yang luar biasa itu tidak tercederai oleh hal-hal yang bisa mengganggu dan kemudian melemahkan itu begitu. Makanya sejak awal kita jagain gitu loh. Mas Bud, saya senang sekali Kompas bersuara paling awal soal penjabat ini. Karena kalau kita tidak jagai sejak awal, tidak akan ada tuh pernyataan kami akan mendengarkan, kami juga bertanya, kami akan evaluasi setiap 3 bulan sekali, kami akan memperhatikan aspirasi daerah. Hal-hal seperti itu kan ketika Kompas menagih, mempertanyakannya begitu. Jadi ini yang saya juga, bagi saya sih 2024 itu ya, karena itu momentum yang mudah-mudahan memang lahir poros-poros politik baru dan kemudian membangun diskursus soal bagaimana kita menata sistem politik kita ke depan, sistem pemilu kita ke depan, sistem pemerintahan kita ke depan. Bagaimana misalnya mereka menempatkan penegakan hukum dan lain sebagainya, itu mengingatkan kita kembali ada banyak hal yang kita tinggalkan akibat polarisasi yang membelah pada pemilu-pemilu sebelumnya. Soal pejabat ya, itu kan hampir dari separuh republik ini dipimpin oleh para pejabat ya. Dan itu artinya pejabat itu kan dikontrol oleh Jakarta gitu. Dan pemilu dilaksanakan dalam situasi yang seperti itu dan masyarakat sipilnya pun declining, melemah gitu. Nah, quality dari pemilu 2024 apa yang harus dijaga agar tetap transparan, tetap accountable, tetap fair? Ya, memang berat ya. Kalau dari sisi teknis saja tidak mudah mengelola pemilu Indonesia yang sangat besar, rumit, kompleks, mahal.
dan dampaknya itu pemilih kita loyal untuk pergi ke TPS. Tapi kompleksitas tadi kan dihadapkan pada ketidakpahaman pada hal yang paling sederhana, bagaimana cara memberikan suara. Nah, jadi 2019 11,12% suara pemilu DPR tidak sah atau invalid, setara dengan 17.500.000. Itu problem yang masih sangat istilahnya mendasar. Penguasaan pada tata cara pemberian suara supaya pemilih ini bisa membuat suaranya bermakna gitu. Belum lagi itu yang teknis gitu Mas. Belum yang substansial, bagaimana sih pemilih kita ini bisa berorientasi pada politik gagasan. Yang teknis saja problem, bagaimana membawa mereka kepada politik gagasan. Nah, di situasi hari ini sebenarnya kita berharap ya KPU-nya, Bawaslu-nya itu bisa kerja cepat, yang teknis-teknis ini diberesin sejak awal begitu. Lalu kemudian bagaimana partai politiknya? Partai politiknya kita dorong dengan gerakan supaya tidak mengulangi polarisasi seperti 2019. Sudah ada pernyataan-pernyataan terbuka, misalnya ketika Prabowo bertemu dengan Surya Paloh, siapapun kandidatnya 2024 harus berjalan tanpa memecah belah. Tapi itu kan pernyataan-pernyataan retorik ya. Kita hanya bisa baru percaya ketika nanti saatnya pendaftaran calon siapa yang akan mereka usung. Apakah mereka akan membawa lagi faktor-faktor agama sebagai misalnya pemicu untuk menjaring suara atau mendulang suara, kita belum pernah tahu. Tapi saya akan terus mendorong itu. Karena tadi sakit kita yang dua pemilu dan makin masih tereskalasi ini harus diurai gitu. Dan mengurainya adalah ketika publik diperhadapkan pemilu itu reguler loh. 5 tahun sekali selalu ada pemilu loh. Yang kemarin memecah belah itu di 2024 akan ada aktor-aktor lagi yang akan mengisinya. Orang-orang lain yang akan hadir. Oleh karena itu ya jangan kemudian istilahnya menempatkan pemilu itu sebagai sesuatu yang hidup dan mati begitu. Karena itu soal regularitas. Aktor-aktor akan terus berganti, orang-orang baru akan terus datang. Nah, itu yang sebenarnya mengapa saya masih selalu menyimpan harapan 2024 itu bisa menjadi pintu masuk kita untuk memulihkan Indonesia gitu. Jadi kalau kembali ke civil society memang ini era seperti kalau memang tidak dian tapi declining ya. Iya, declining. Kalau menurun itu sudah sangat jelas. Kan kelihatan ya, mulai dari serikat buruh pun kemudian banyak, ya, organisasi advokat banyak, terbelah. Ya, Ikatan Dokter Indonesia yang sangat kuat sekarang juga kemudian terbelah, gitu loh. Jadi declining of civil society dan menguatnya state authority yang sedang terjadi sekarang ini. Ya, negara makin kuat, masyarakat sipilnya makin terpinggirkan. Oke. Sekarang pertanyaan saya yang terakhir Mbak Titi. Nah, refleksi Mbak Titi yang sudah tahun 99 ikut dalam pemilu dan juga banyak kegiatan-kegiatan di kepemiluan gitu. Saya ingin tanya sebenarnya, kalau saya tanya apa sih sebenarnya problem mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini? Partai politik makin dominan, hampir semua lini diakses oleh partai politik. Bukan hanya jabatan-jabatan yang dipilih melalui proses pemilihan langsung, pemilu atau pilkada, termasuk posisi-posisi yang tidak dipilih secara langsung. BUMN, lalu posisi-posisi independen negara harus mendapatkan approval dari wakil-wakil partai di DPR. Tapi orang-orang yang menentukan jalannya republik ini masih dipilih oleh proses yang tidak demokratis, tidak mencerminkan proses yang terbuka, transparan, akuntabel. Itu menjadi persoalan. Dan akhirnya ketika mereka merasa sebagai otoritas, suara-suara yang ada di lingkungan mereka itu dianggap hanya sekedar sebagai noise. Bukan voice yang memang disitulah mereka harus hadir untuk mendengarkannya. Jadi politisi yang hadir dari proses demokrasi tapi jauh dari nilai-nilai demokratis. Itu yang saya sekarang hadapi sekarang dan itu problem terbesar kita. Kalau saya bertanya, negara mana sih yang Titi idealkan atau idolakan seharusnya Indonesia itu mirip dengan negara seperti itu? Ya sebenarnya tidak ada satu ya karena memang misalnya dari sisi pembangunan demokrasi
negara-negara Eropa Barat itu kan luar biasa ya. Seperti Denmark, Norwegia dan lain sebagainya. Nah, Indonesia mungkin kita bisa belajar dari tetangga terdekat kita deh. Timor Leste misalnya. Bagaimana mereka sebagai saudara muda dengan segala kekurangannya, kemarin pemilu mereka hampir tidak ada cerita politik uang misalnya. Perempuan di parlemen 30% lebih. Jadi selalu banyak proses pembelajaran tanpa harus meninggalkan karakter keindonesiaan kita. Tapi itu hanya akan bisa kita mulai kalau para elit kita, para politisi kita itu mau menempatkan visi misi bersama bernegara itu sebagai pengikat. Yang saya perhatikan sekarang, apapun produk hukum yang dibuat, pragmatisme, kepentingan pragmatisme itu yang paling mengemuka. Dan itu yang sebenarnya paling membuat patah hati ya. Jadi, dan itu membawa beberapa gerakan masyarakat sipil untuk juga menjadi politis begitu. Contoh, kalau kita ingin orang bagus untuk mengisi KPU Bawaslu, seolah-olah kita juga harus melakukan manuver-manuver politik untuk membawa mereka. Padahal kan kita tidak boleh begitu ya. Kita bicara values, nilai-nilai yang kita bawa. Nah, jangan sampai kemudian perilaku berpolitik praktis ini juga menular ke gerakan masyarakat sipil. Karena masyarakat sipil itu harus bekerja di atas pondasi nilai. Dia tidak berpolitik praktis dan dia tidak membawa kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Tapi dengan nilai-nilai itulah yang menjaga dan melindungi mereka gitu. Kalau saya bertanya kepada tokoh, pemimpin atau siapapun yang menjadi idola dari Titi, siapa? Baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri? Yang di luar negeri ya. Sebenarnya sih banyak ya Mas, tapi kalau di dalam negeri itu Buya Syafi'i Ma'arif itu contoh buat saya ya. Kalau perempuan itu ya saya suka dengan perjuangan Ibu Siti Nurjana Johantini. Itu ketua PP Aisyah. Ya, itu salah satu ketua PP Aisyah, yaitu figur yang saya sukai. Kalau di dunia internasional tuh saya senang dengan Mary Robinson ya, mantan presiden Irlandia. Irlandia. Ya. Yang di HAM ya, di hak asasi manusia ya. Dia masih sekarang dia mantan presiden Irlandia ke-7. Jadi dia tuh pernah bilang kalau seorang perempuan itu sudah dalam posisi strategis, sudah dalam posisi kekuasaan, jangan tinggalkan perempuan-perempuan marginal lainnya, perempuan muda, perempuan masyarakat adat, lalu kemudian disabilitas, karena justru dengan power itulah kita akan maju bersama. Di situ saya sebenarnya belajar soal solidaritas ya, sisterhood. Jadi ya bagi saya sih itu membuka pikiran saya soal aktivisme dan juga bagaimana kontribusi pada gerakan perempuan. Terakhir, imajinasi Titi soal Indonesia 2045 seperti apa? 2045 itu Indonesia yang dipimpin orang muda, dinamis, terbuka, tapi juga tidak meninggalkan keindonesiaan. Keindonesiaan itu apa? Yang saya paling banggakan dari Indonesia adalah kebinekaan kita. Karena saya dari Sumatera Selatan, menikah dengan orang Aceh, tinggal di Tangerang Selatan, bertetangga dengan orang Batak, dengan orang Jawa Timur, itu yang paling mahal dengan menjadi seorang Indonesia. Dan itu yang saya bayangkan 2045. Harapannya itu terjadi. Optimis Indonesia 2045? Meskipun banyak yang membuat harus bersedih hati ya, tapi saya mau tetap optimis. Tetap optimis ya. Meneropang 2045 asal PR-nya dikerjain. Betul, betul. Oke, demikian teman-teman obrolan saya dengan Titi Anggraini, seorang perempuan aktivis yang justru menggeluti dunia kering, dunia demokrasi dan dunia kepemiluan. Anda ingin berkomentar, silahkan berkomentar di kolom komentar. Anda ingin mengusulkan siapa tamu Back to BDM yang akan datang yang saya undang, silahkan diusulkan juga. Terima kasih Titi Anggraini. Makasih, sukses selalu untuk Anda. Sukses selalu juga untuk Mas Budiman.